Kemudian bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya sekitar kajian tazkiyatun nafs atau masalah tobat, kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya. Tadi di awal disampaikan bahwa saat taubat itu ada 4 kalau berkaitan, nanti ada 3 kalau berkaitan dengan Allah, ada 4 kalau berkaitan dengan manusia. Iya benar Pak. Selanjutnya tadi di akhirnya disampaikan bahwa sebenarnya taubat itu bisa dilakukan dengan tanpa mengikuti oleh sejarah misalnya, tanpa mengikuti syarat ketentuan yang di awal tadi, jadi bisa dilakukan dengan perbuatan kita yang baik. Itu satu hal. Kira-kira apakah memang persyaratan taubat tadi yaitu bersungguh-sungguh menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi seperti itu? Apakah itu dengan kita perbanyak sholat duha mungkin itu tanpa harus itu ya, tanpa harus membuat ritual seperti yang disampaikan di awal tadi, apakah itu saja sebagai taubat untuk dihapuskan? Iya. Yang pertama, yang kedua, di bulan Ramadan ini kan kita ada disunahkan untuk berzikir Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Iya benar. Ini di sini kita, kalau saya tak sering artinya ini kan mohon maaf misalnya, bukan meminta istighfar ya. Agak berbeda antara kafaro sama afwan. Ini kira-kira esensinya seperti apa? Dua hal ini antara afwan dan istighfar. Kenapa kita tidak disuruh istighfar, bahkan istighfar, tapi ada khusus di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin yang terakhir ya, kita semalam itu kita kajian kita itu berkaitan dengan hal-hal yang setelah ditentukan oleh Allah, yaitu yang terakhir itu ada 4, yang terakhir itu ada sengsara dan kecelakaan. Seandainya lah dalam sirat nanti kita itu posisinya draw misalnya, antara salah dan dosa dan benar, Berimbang dia Pak ya. 50-50 ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya Pak. Alhamdulillah. Tadi yang pertama berkaitan dengan syarat taubat ya Pak ya. Jadi ada yang berkaitan dengan kolbu, dengan hati, yaitu yang pertama menyesal. Jadi bab menyesal ini adalah bab hati, penyesalan. Kemudian tadi tekad untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi ada 2 poin itu yang dikerjakan oleh hati, 2 poin lagi itu dikerjakan oleh harus dilakukan dengan jawarih, dengan anggota badan kita, menghentikan kemaksiatan, kemudian memberikan hak orang yang pernah kita ambil haknya kan ya.
Jadi ada dua hal yang dikerjakan oleh hati, menyesal dan bertekad, kemudian dua hal lagi itu dikerjakan dengan anggota badan. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian tentang kemaafan. Jadi sebenarnya itu kan derivasi ya Pak ya. Artinya ketika Allah menyebut ghafara, kemudian taba yatubu, lalu afwa atau afun, itu sebenarnya ya muaranya kepada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara afwa dengan dengan ghafara, dengan meminta ampun dengan meminta kemaafan itu tidak ada hal yang berbeda di sana. Jadi itu termasuk kalau kita belajar bahasa Arab tentunya, maka dia disebut sebagai sima'i namanya itu. Apa yang kita terima bentuk kalimatnya seperti itu, ya tentu kita terima apa adanya gitu. Jadi tidak ada pembedaan antara mengampuni dengan memaafkan. Jadi itu tidak ada perbedaannya di sana. Kemudian tentang 50% kejahatannya, 50% kebaikannya. Itu posisinya di mana ya Pak ya? Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf itu, di sana dijelaskan bahwa ketika nanti ada orang yang seperti itu, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimasukkan walau barang sebentar pun di dalam neraka. Jadi dia langsung diberi oleh Allah ampunan dan kemaafan sehingga dia terselamatkan daripada azab neraka. Cuman kalau di ayat itu dijelaskan memang orang yang posisinya impas ya, kebaikan dengan keburukannya sama, maka dia nunggu proses dulu. Yang masuk neraka, yang masuk surga, baru kemudian dia yang ketiganya, ya, dia dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Pak atau belum? Kalau masih ada yang membingungkan, boleh didiskusikan kembali. Jadi maksudnya seandainya kita itu tidak melakukan orang ini tidak melakukan apa Pak? Tidak melakukan prosesi tobat tadi. Jadi dia melakukan itu apakah sudah dianggap orang yang bertobat? Misalnya sholat malam, ya. Banyak hal-hal, karena begini juga kira-kira banyak redaksi yang disampaikan juga bisa sampaikan. Pertama istighfar, yang biasa dilakukan, astagfirullah, ada yang tidak pakai apa, doa Nabi, pakai apa, saya istighfar, Ya. Nah ini kan ada banyak reaksi. Iya. Akhirnya sama saja sebenarnya. Benar. Mana jadi? Iya. Ya. Jadi tentang menghiasi diri dengan perilaku-perilaku yang terpuji itu juga ciri orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidaklah mungkin seseorang itu dikatakan dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Katakanlah seperti sekarang kita sedang berpuasa, kemudian kita diberi oleh Allah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa Nabi sebut sholat duha? Duha itu kan sholat sunnah. Artinya ketika sunnah itu disempatkannya untuk dikerjakan, di mana yang wajib ya secara otomatis tidak dilalaikannya, maka ya itu dapat jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan perilaku-perilaku yang terpuji,
diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam garansi sebagai orang yang memang betul-betul taubatnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, sedikit Ustaz tambahan, bukan tambahan sebenarnya, tapi mewakili dari ibu-ibu. Ada yang bertanya, tadi Ustaz sampaikan bahwasanya dalam sholat duha itu katanya termasuk juga cara bertobat. Jadi di sini ada yang bertanya, untuk tobat bisakah sholat sunat tobat rame-rame atau berjamaah? Ada kaidah fikih yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarangnya, maka kita tidak boleh melarang sesuatu yang tidak ada dalil yang melarangnya. Cuman ada batasan memang. Ketika katakanlah yang marak sekarang ini kan sholat tasbih berjamaah ya. Ibu-ibu banyak yang melaksanakannya itu. Kalau ayah-ayah saya lihat belum ada karena ayahnya kerja. Kalau ibu-ibu rame itu jam 10 biasanya udah start mereka itu sholat tasbih berjamaah. Memang redaksinya tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang melaksanakan sholat tasbih berjamaah, tidak ada. Yang ada itu kan qiyamul lail, ya kan, tarawih itu jelas memang ada amalannya. Tapi lagi-lagi ketika tidak ada larangan, maka itu sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh. Termasuk juga sholat taubat tadi, walaupun secara dalil tidak ada yang menyebutkannya. Tapi kaidah fikih menjelaskan bahwa ketika tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu diperbolehkan. Jadi begitu mungkin jawabannya. Saya rasa saya terima yang oke. Saya tambahkan sedikit lagi ya Ustadz. Misalnya kita ke anak-anak ya di sekolah, gitu kan. Jadi untuk pembiasaan kepada mereka supaya melakukan sholat duha itu diimami oleh satu orang, gitu kan. Tetapi jangan itu jadi mulazamah. Jangan sesuatu yang kemudian jadi budaya harus begitu. Jadi sesekali saja itu dilakukan, tapi tidak boleh mulazamah berterusan. Katakanlah tadi taubat, sholat taubat rame-rame, tapi jangan mulazamah, jangan terus-terusan dibuat. Nah, itu juga sudah menyalahi ketentuan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini masalah taubat. Kalau kepada Allah itu memang yang tiga ya, ada tiga syarat, yaitu yang tiga syarat itu saya disebut dengan taubat dan sunnah. Tapi kalau kepada orang lain ini perlu ketemu dan minta maaf untuk menyempurnakannya. Nah, masalahnya kalau kita sama dengan orang lain, misalnya gini, waktu kita melakukan kesalahan dengan orang lain tersebut, kita belum pasti masih apa dan masih jahiliyah, kita belum pasti masalah obatnya bagaimana. Katakanlah pada waktu kita kecil, pada waktu kita sekolah, kita pernah melakukan kesalahan, katakanlah mencuri. Nah, setelah mencuri, sekarang kita sadar bahwa mau minta ampun pun sebelum kita minta maaf kepada yang kita curi barangnya, atau kita mengembalikannya juga. Sama seperti itu, kalau dia tidak repot itu tidak sah lah, kalaupun dia hanya minta ampun kepada Allah. Nah, cuma kan saya pernah dengar juga gini, kalau salah yang seperti itu kemudian kita tidak, kemungkinan sangat kecil dan untuk bertemu dengan orang yang kita pernah berbuat salah padanya, sehingga untuk minta maaf
mengakui kesalahan itu juga boleh dikatakan sudah tidak ada lagi, karena pertama waktunya sudah lama dan orang itu kita tidak tahu di mana. Tapi kita ingin melakukan itu kalau ketemu. Tapi kalau tidak ketemu, artinya cukuplah menyesali. Kemudian berbuat baiklah, kemudian atas perbuatan baik itu kita ingatkan juga pahalanya untuk dia. Apakah bisa seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, masalah sedikit ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Riza ini, masalah dosa dan pahala yang sama. Jadi ada juga saya mendengar sahabat-sahabat ini bahwa misalnya ini meninggalkan sholat itu dosanya besar sekali, sehingga macam-macam sekali meninggalkan sholat itu hukumannya misalnya di neraka itu sekian tahun, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sholat itu harus diqadha. Tata caranya macam-macam. Kalau ada katanya setelah sholat, misalnya sholat zuhur, masa pernah tidak sholat zuhur itu selama sekian waktu, maka habis itu kita sholat zuhur dengan niat qadha. Biasanya sholat zuhur lagi, kira-kira seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang mungkin sampai saat ini, apakah sholat kita itu harus memang tidak boleh putus dan tidak harus full 100% ketika kita sudah balik kita kerjakan supaya kita bisa katakan masuk surga? Supaya apa tadi Pak? Supaya misalnya kita bisa masuk surga, karena saya pernah dengar kalau ada salah kita sedikit saja, maka kita katanya direndam di neraka dulu, baru dicuci dulu istilah itu, baru bisa masuk surga. Nah kalau kita bandingkan bahwa ada imbang bahwa antara kebaikan dengan kejahatan itu, apabila kebaikannya nanti lebih tinggi, maka itu akan mengantarkan kita ke surga. Kalau kita bandingkan pendapat seperti ini kan seolah-olah sebenarnya, kalau yang logika saya sebenarnya kita bisa aja melakukan kejahatan, ya kan? Kalau kita bertobat, taubat dan nasuha, itu akan dihapus. Kalau kita tidak bertobat, itu menjadi tanggungan dosa. Kita adalah orang yang memiliki dosa, ya kan? Bisa taubat dan nasuha, maka kita tetap memiliki dosa. Tapi ini akan dibandingkan dengan jumlah kebaikan atau pahala kita mana yang diterima. Kalau pahalanya masih menang, maka kita masuk surga. Apakah seperti itu? Atau memang kita harus pun tanpa dosa baru bisa masuk surga? Malah doang. Kayak gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang yang sudah tak mungkin ditemui ya Pak ya. Jadi itu cara yang benar tadi Pak. Kalau misalnya berkaitan dengan kesalahan dalam bentuk tindakan ya Pak ya, maka kita minta ampunnya kepada Allah kalau sudah tidak bertemu lagi. Kalau memang ada kemungkinan bisa menemui salah satu anggota keluarganya, ya kepada salah satu anggota keluarganya. Kalaupun tidak, yang Bapak tadi amalkan itu sudah benar. Kalau yang berkaitan dengan hak, katakanlah misalnya ada uang yang pernah kita ambil, sebut saja misalnya 1 juta ya Pak, maka nominal 1 juta itu kita boleh infakkan ke pos-pos yang kita inginkan, tapi niatnya untuk bayar hutang yang kepadanya tadi itu, kepada orang yang kita zolimi tadi. Boleh dalam bentuk beasiswa pendidikan, boleh kepada anak yatim, boleh kepada masjid. Intinya 1 juta itu diberikan kepada apa yang Bapak inginkan. Itu juga cara ya Pak. Kemudian berkaitan dengan taubatan nasuha. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan
yang dikatakan taubatan nasuha sebagaimana disebut di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kata para ulama, orang yang mengikuti 4 syarat tadi itu disebut sebagai orang yang taubatan nasuha. Jadi kalau syarat tadi terpenuhi, maka disebut sebagai taubatan nasuha. Kalau orang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya hadisnya banyak ya Pak ya. Di antara hadis yang sahih, ini viral sebenarnya hadis ini ya, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Teksnya begitu dalam hadis ini. Kemudian dia menjumpai seorang rahib, bertanya, tujuannya mau taubat nih Pak. Wahai Tuhan, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertobat, diterima nggak taubat saya? Membunuh Pak, bukan kepalang itu Pak. Menghabisi 99 orang. Kata rahib itu nggak bisa. Akhirnya digenapkan dia jadi 100. Tapi keinginan untuk taubat masih kuat. Karena memang keinginan dia itu. Akhirnya dia jumpai seorang ulama. Dia sebutkan kesalahan tadi 100 orang sudah dibunuhnya. Kata ulama tadi, Allah itu Maha Pengampun. Allah akan terima taubat Anda. Senang dia Pak. Jadi kan Kiai, saya sekarang kan berada di lingkungan orang yang tidak baik. Maka kata ulama tadi, kamu tinggalkan tempat kamu itu menuju tempat yang bagus. Ada negeri yang bagus, orangnya bagus-bagus. Kamu pindah ke sana. Jadi menujulah dia ke tempat yang akan dituju itu. Di tengah perjalanan meninggal dia. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar karena mau mengambil salah satu di antara 2 malaikat tadi itu, mengatakan ini hak saya, kata malaikat rahmat, karena dia sudah ada niat bertobat. Kata malaikat azab, oh jangan, ini hak saya, ini bagian saya karena belum nyampe ke tempatnya. Akhirnya diadukanlah masalah ini kepada Allah dan Allah itu Maha tahu. Lalu Allah katakan, coba kalian ukur tempat dia mau berangkat dengan tempat yang dia tuju itu lebih dekat yang mana. Kata Nabi, sebenarnya tempat yang mau dituju itu masih jauh lagi, tapi dengan rahmat Allah didekatkan. Sehingga ketika diukur tempat dia berangkat dengan tempat yang akan dituju itu lebih dekat tempat yang dia tuju. Sehingga malaikat rahmat mengatakan dia terampuni, dia adalah bagianku. Jadi begitu mudahnya kalau taubat itu sebenarnya. Ada dalil lagi teks yang lain. Ini untuk menambah itu ya Pak ya, perbendaharaan ilmu kita ya. Ada seorang laki-laki yang sudah bertekad bulat sebagaimana syarat yang telah disebutkan tadi ya kan Pak. Lalu entah macam mana dia tergelincir lagi. Kemudian dia katakan dengan syarat yang 4 tadi itu, dia ikuti lagi. Tapi tergelincir lagi tergelincir dia. Dia katakan, Engkau adalah Tuhan yang bisa mengazab dan bisa mengampuniku, wahai Allah. Maka ampunilah aku. Di dalam hadis itu Pak, Allah langsung nyaut Pak, hadis kudus itu. Dia tahu bahwa aku adalah Tuhan yang bisa mengazab dan bisa mengampuni. Tapi karena dia minta ampun, ku ampuni dosanya. Aku sudah hapuskan seluruhnya. Berulang-ulang Pak. Jadi tidak boleh juga kita katakan dengan pemahaman yang sempit
bahwa kalau sudah taubat kemudian mengulanginya lagi, nggak ada pintu terbuka lagi taubat, tidak begitu. Dijelaskan di dalam ayat-ayat Quran bahwasanya orang yang ditutup taubatnya itu dua, Pak. Yang pertama, orang yang nyawanya sudah di ghorghoroh, ini namanya ghorghoroh. Sudah berada di sini nyawanya, itu sudah ditutup pendaftaran taubat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, terbit matahari dari sebelah barat. Kalau terbit dari timur itu berarti alam semesta akan dibentang. Tapi kalau terbitnya dari barat, itu alam semesta akan digulung, kisah berakhir. Nah, itu yang kedua, ketika terbitnya dari barat, maka taubat orang tidak lagi diterima. Jadi sebelum dua hal itu ada, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi satu di ghorghoro itu taubatnya Fir'aun itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ketika sudah berada di kerongkongan. Bapak mungkin pernah lihat orang yang akan meninggal, Pak. Nyawanya sudah di sini, ada suaranya itu, katanya kan. Nah, di situ baru dia bertobat. Itu nggak diterima. Teksnya memang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teksnya memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu lagi ketika matahari terbit dari barat, itu teksnya juga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama dua itu belum ada, maka insya Allah yakin taubatnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita kan puasa ya Pak. Puasa itu kan dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, antara satu sholat dengan satu sholat berikutnya kafarah. Antara satu puasa yang lalu dengan puasa yang sekarang kafarah. Jadi antara kesolehan yang satu dengan kesolehan yang berikutnya itu di sana terhapuskan. Nabi pernah memberikan satu ilustrasi ya Pak. Nabi mengatakan kepada sahabat begini, bagaimana pendapat kalian jika di belakang rumah kalian ada sebuah sungai yang airnya bersih jernih, kemudian setiap hari kalian mandi di situ 5 kali, setiap hari. Pertanyaan saya, kata Nabi, adakah orang yang mandi tiap hari 5 kali itu di badannya najis? Jawaban para sahabat, ya tentu tidak ada ya Rasulullah. Begitulah orang yang melakukan sholat yang 5 waktu. Begitu juga orang yang melakukan amalan-amalan yang wajib lainnya. Antara yang saya sebutkan tadi, antara puasa Ramadan tahun lalu dengan tahun ini, itu kafarah. Jadi setahun itu Allah hapuskan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, kesimpulannya Ibu, jika berkaitan dengan Allah, maka taubatnya tidak sulit. Taubatnya tidak sulit. Kapan saja, di mana saja Allah akan terima. Yang sulit tadi itu kalau berkaitan dengan sesama manusia, mesti minta maaf dulu, jumpa sama orangnya. Kalau ngambil harta ya hartanya harus dibalikkan. Kalau pernah ngambil misalnya pisangnya 1 tandan ya mesti dibalikkan 1 tandan kan gitu. Tapi kalau kepada Allah tidak repot, tidak sulit, sangat mudah. Tidak ada halangan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah terwakili Pak jawaban saya Pak? Ya, saya rasa cukup waktu juga yang disahkan kita. Ya. Mohon doanya Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.